bersama Bang Boy. Guys, ini tentang Lintang. Adanya Nikmir yang speak up bahwasanya kakaknya dimanfaatkan oleh dua orang sekaligus disebutkan namanya, guys. Siapakah dia? Inilah jawaban kenapa orang yang sama membuat kekacauan, membuat huru-hara di khususnya di penggemar atau yang mendukung Nikmir. Kita bahas di dia reaksinya. Siap. Kaniki banyak yang mengatasnamakan Kaniki nih. Bimbangan gimana? Kalau mau support pakai doa aja, nggak usah minta yang lain. Sampai Nalintang juga murka kak soal itu. Oh, hati-hati. Mungkin Kaniki menyikapinya gimana sih kak? Jadi kebalik dong. Aku kan nggak suka ya kak kalau makan pakai gaya gitu ya kak. support pakai doa cukup. Kan nominal uangnya juga fantastis ya kak yang disumbangkan itu. Karena makin gede aja sih, gara-gara dia bikin nama. Iya. Kaniki outfitnya lucu banget tadi kak. Sama Basma. Jaya kak. Bebas sehat ya. Kaniki semangat. Saya pakai ini dulu. Biar apa nih Kaniki mungkin hari ini pakai. Jadi ini adalah konteks yang Bang Boy bawa karena sempat nyinggung nama-nama Lintang kan yang juga marah gitu ya. Dan buat Bunda Paulina nih sama Kak Sil ya kan, stop ngambil keuntungan ya. Stop ngambil keuntungan pakai atas nama kakak gua. Kalau mau pansos silakan lu pansos. Tapi kalau misalkan ya Allah, itu namanya mereka buka open donasi loh. Open donasi tuh lari ke kantongnya sendiri. Dah. Gak usah lu begitu-begitu. Lu biar apa begitu? Logika aja. Ngapain? Kakak gue tuh kalian kasih donasi sama orang yang udah kaya raya. ngapain? Tapi yang paling pengen gue tekenin nih ya buat dua orang ini, nih buat Bunda Paulina sama Kasil, kalau mau open donasi silakan open donasi, tapi pakai nama diri lu sendiri, jangan di atas namakan nama kakak gua. Jadi dua orang yang disebutkan langsung secara tegas, secara lantang, Bunda Paulina dan Kak Sil. Bunda Paulina Bang Boy nggak tahu yang kemana, tapi Kak Sil Bang Boy tahu banget karena Bang Boy kenal beliau sejak kasus Agus Buta. Tapi serius loh. Iya, maksudnya dasarnya itu untuk tidak berani meminjamkan itu kenapa? Kan Kak Sil punya profesi yang jelas. Nah, Kak Sil kalau Lintang bilang kan dia open donasi mengatasnamakan demi Nikmir lah kata kasarnya ya. Tapi Kak Sil juga sempat minjem beberapa nama ini guys, dan mereka curhat ya, saling curhat. Gue yang larang kak, gue yang larang. Kecuali kayak aku ini, aku minjem duit, Ambil. aku kan cuma penjual tas bekas, ya nggak mungkin lah bisa bayar. Dari mana duitku, ya kan? Nah kalau kayak Kak Sil dia lawyer loh, kok kalian nggak percaya? Kau ngomong nggak? Kau jangan ngomong aja, diem aja. Ya kenapa Aryo larang tuh, kenapa Vista udah mau transfer 1 detik kok larang, udah mau transfer 1 detik lagi kok larang, kenapa Aryo? Masalahnya apa Aryo? Gini deh, gini. Nah, kok yang larang Aryo? Kau yang jawab, kau yang jawab. Enggak, Ang lebih tahu jawabannya. Jawab nggak? Kalau Enggak, aku, kalau aku- gini. Yang Ang tahu seperti apa ke Kak Vista. Kalau aku kan memang, aku cuma mengingatkan. Kalau menurut kamu ini ya udah silakan. Tapi kalau kalau Ang sendiri gimana kok? Ya sih, tapi ngomong lagi Mamber, kembali ke kamu ya Fis. Satu kembali ke kamu ya Fis. Ya Allah, Cici ini nggak sadar diri, turun nggak turun dia. Bukan gini loh, kalian ngomal bareng setiap hari, kok sampai bela, tapi urusan duit kok nggak percaya. Iya, kayak mananya itu? Ayo. Bukan Mamber. Setelah ada itu, ada apa? masalah duit itu. Aku sensitif masalah duit. Ini Aku kan terjadi sebelum kasus sebelum aku warning soal ada yang mengumpulkan dana. Ya. Ya, tapi pada waktu itu Visa sudah kayak Aang, sudah diem aja. Loh, ada Ya, apa ya, rupanya ya, yang Bang terjadi? Aryo. Kenapa kalian mendiamkan Kak Silawa? Bukan mendiamkan, lebih baik bukan menarik diri juga bukan. Lebih baik nggak mau ikut-ikut. Ditelan, aku telan aja Mambel.
Aku kayak Aang, aku telan aja. Kalau aku waktu itu udah aku mau transfer, tapi aku pikir, masa sih 15 juta? Dia minjam sama aku 15. Oh, sama kayak aku tadi ya, Ang. Minjem duit nggak kau percaya juga aku ya, Ang. Oke lah. Nah, Nggak, aku cuma tahu aja. Berarti kau kan nggak percaya sama aku. Banyak duit kalian. Kalau aku ya. bayar utang ya. Tadi gue bilang bayar utang, sekarang Mambel. Enggak. kalau aku pikir kan, kalau aku, masa 15 juta mau urus masalah dia kayak masalah tanah katanya dia bilang gitu. Kok Tuh, Aang ya yang ngomong ya, bukan aku. ada? Masa 15 juta? Nah, intinya adalah selain mengumpulkan dana, orang-orang ini juga dimintain utang. Tapi dari antara ini nggak ada yang ngasih, nggak tahu apakah karena nggak percaya atau sudah ada bisik-bisik yang mereka dengar sehingga mereka nggak mau ngasih. Ya, semudah itu ya, minjem 50 juta, 15 juta hanya kenal dari Komal. Ketemu pun mungkin belum. Ngeri. Satunya kan Mamski julukin megaloman. Di kasusnya Agus aku julukin dia megaloman. Yang satunya. Yang ini nih Paulintong ini kayak lintah ini. Jahatnya minta ampun itu guys. Jangan kalian percaya ya. Nggak usah kalau ada live-nya dia lagi ngomongin tentang bapak siapa mau bantu apa. Nggak usah dipercaya. Itu minta-minta guys. Ke Mamski juga dulu sama, dia minta juga. Perlu dong transport dong dari Bali. Kan ke Jakarta perlu transport 10 juta aja. Yang katanya bilangnya mau ngebela boro-boro. Mau bantu apa nggak ada. Bohong semuanya. Yang bantu kasusnya adalah ya keluarga dengan orang-orang terdekat dan pengacaranya Bang Sandi. Orang kayak gitu tuh emang bener-bener guys. The real itu lintah kau ya, lintah darat kau. Iya loh. Oke. Mau ya? Pantas dulu di kasusnya Agus, Bang Boy itu kan mensupport banget Tenopi. Nah, sempat di titik ketika harus menentukan siapa pengganti Om Brian. Ya kan, orang waktu itu pengennya si Pirang. Tapi untungnya Tenopi nggak memilih dia loh. Tenopi selamat teh. Dan kepada Yamin, dari dulu saya katakan dari 2022, Yamin, kau sebaiknya pakai lipstick, pakai rok. Mulut kamu tidak sesuai dengan perbuatanmu. Ya, kau ini selain KDRT kepada para perempuan, kau sudah punya anak bini masih main perempuan, Yamin. Bangke lo Yamin lo. Dia nggak punya pekerjaan, teman-teman. Tidak ada satupun kantor hukum yang terima dia. Yamin bukan pengacara, belum pengacara, Tuhan. Semua anggotanya Raden Anom diajak berantem sama dia, termasuk Gios, Rudi. Sama saya ladenin itu. Saya ladenin, cuma teriak-teriak aja tuh, tong kosong bunyi nyaring itu. Nah, akhirnya perang terjadi guys. Langsung aja. Ya Imin, berhadapan dengan Kasil. Ya, saya mau bongkar-bongkaran saja nih, ya. Dimulai dari terbitnya isu 750 juta. Oke, 750 juta Good Day mengaku Nikita Mirzani pinjam dari Good Day. Kami bongkar. Kata siapa Kak? Maaf. Nggak ada kata, ada WA-nya Koko Hero, ada WA-nya. Ada WA-nya. Baik. Kalau ada WA-nya dengar dulu kok. Iya, kok paham lah, paham kakakmu ini kok. Saya nggak pernah bergibah ya kok. Nggak pernah bergibah. Di luar daripada Koko dekat sama Gude, itu berita lain ya kok ya. Ya. Tadi kita berbicara tentang uang donasi. Ya udah, nanti akan ke situ, itu akan ke situ Yamin. Jangan dicampur. Ya udah, nggak usah kau tutupi Gude Yamin. Aku tahu pun di tanggal 26 Agustus 2025 kau ketemu sama Gude. Wah, nanti akan ke situ Yamin, pelan-pelan ya. Oke. 750. Sebentar Yamin, nggak usah ketakutan, santai aja Yamin, santai aja. Gude jadi jahat karena kamu kok.
Ya, mohon maaf nih saya kasar. Good day jahat karena kamu Yamin. Ya, maaf ya Koko Hiro ya. Nah lantas keluarlah 750 juta. Good day menyatakan bahwa Nikita Mirzani pinjam dari Good day 750 juta. Siapa pula yang mau percaya? Ya kan? Nah kita minta bukti dong. Tapi hingga hari ini buktinya nggak ada. Oke, tapi itu ada di WA. Mambel menghubungi seseorang, ada di akun atas nama baik saya, profesi saya, almarhum bapak saya, dan seluruh keluarga saya jaminkan kepada kalian, saya tidak pernah menerima uang 100 juta rupiah. Kalau ada yang menuduh saya menerima seperti itu, tolong tunjukkan bukti transfer. Apabila diberikan secara cash, di mana? Nggak mungkinlah 100 juta nggak ada dokumentasi, ya. 100 juta itu nggak ada dokumentasi, tolong dipertanggungjawabkan, ya. Kalau ternyata saya betul menipu orang, kemudian meminta dari orang-orang, saya hari ini, detik ini juga siap ditangkap. Siap saya pertanggungjawabkan, itu satu. Saya singkat saja, saya pengacara ya. Kalau betul saya menerima 100 juta, mohon itu bukti transfer atau bukti kalau saya terima cash, di mana, dari siapa, oleh siapa, ya. 100 juta ini nggak sedikit, pasti ada dokumentasi dong. Ya, saya tantang kepada pemfitnah saya yang katanya saya terima 100 juta untuk memberikan bukti. Ya, untuk memberikan bukti, karena 20 juta ini dikait-kaitkan dengan 100 juta. Ya, PM Yamin Nasution dari Universitas Pamulang ini membuat story di TikTok yang menyatakan saya memakan uang dari netizen. Bentar, minta bukti bahwasanya Kak Sil menerima uang 100 juta. Lalu rekaman kemarin tuh yang Kak Sil bilang Kak Sil terima uang 100 juta, dibagi-bagikan sekian, itu apa? Bedakah atau sama? Oh my god. Inilah jahatnya. Ya, jahatnya. Yamin loh, yang katanya pengacara menuduh saya. Seorang pengacara nggak boleh menuduh loh, nggak boleh. Harus mencari tahu dulu atau tanya kepada saya. Ya, M. Yamin Nasution, dan saya nyatakan M. Yamin Nasution bukanlah pengacara. Dia baru lulus tahun kemarin. Nah, sudah, diam dulu. Dia sudah bawa nama saya nih. Ya, M. Yamin Nasution bukanlah pengacara. Dia belum menjadi pengacara, baru ikut PKPA saja. Ya, jadi kalau orang pengacara yang baik dan benar, mencari tahu dulu dong, betul nggak ini peristiwa ini, betul nggak peristiwa hukum ini, betul nggak Silvi ini menerima uang apa kagak, ya, untuk diberikan atau untuk mengambil, menipu orang, betul apa enggak? Itu aja dulu. Sil ini menerima uang dari netizen. Mau kasih tahu kau Mambel, hah? Kalau dia tidak menyebutkan nama saya tidak juga akan menyebutkan Mambel, paham ya? Kau sebut nama saya di story kau Yamin, kau bilang saya ngambil duit dari netizen Yamin. Kau bikin story Yamin, tercetak Yamin. Jangan dipotong tadi. Jangan dipotong apa kau? Hah? Kau ini saya nggak pernah nyolek kau. Kau bukan pengacara, selama ini ku diam Yamin. Ku diam. Kau siapa? Kau, saya menghargai kau, tapi kau angkat saya di story kau. Hah? Komando, begini caranya nih. Sabar kau. Ini kau laki-laki minta perlindungan perempuan. Enggak. Satu bang, Kak. Bentar Kak. Satu-satu Kak. Lanjut abang. Jadi kita dengar dari dua sisi. Dua aja. Ayo. Dia sebutkan nama saya, puluhan kali menyebut nama dia di story saya. Ada aku sebut. Satu tidak. Udah salah atau benar dia tuh? Tidak. Salah, ya kan? Satu. Kalau masalah suara, oh itu masalah rekaman siapa segala macam itu milik publik. Itu pernyataan Anda, silakan aja. Ini kan betul. Ada larangan hukumnya. Aku nggak boleh menggunakan suara itu. Ya, ini clear kita dibicara. Maksud tuh biar nggak potong memotong. Yang kedua,
Saya mau pengacara, mau tidak pengacara, baca undang-undang pengacara pasal 3. Jangan pasal 2. hukumnya kau pun jadi pengacara nggak tahu. Iya. Di TikTok itu setauku, di TikTok itu, ya di TikTok itu tidak ada syarat yang berbicara itu harus pengacara, harus pakai sumpah, harus pakai kata. Kamu dapat jamin mensreamu. Tidak baikmu kepada Mambel, kau jangan kayak gitu. Kami lagi debat, Mambel. Tadi kan kakak dari awal dengar ya. Mensreanya dia sudah dapat menjelaskan. dari Maaf, tadi kan kakak menjelaskan, Bang Yamin ku menjawab. dari video tersebut dia sudah memot mensreanya dia sudah dapat Yamin. Mambel ini berat sebelah, Mambel. Berat sebelah. Tadi kakak datang-datang minta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kakak datang-datang ngomong ku kasih. Apa ini Kak Sil nih? Begitu panjang dia menjelaskan. Bang Boy betul. Kan sudah Bang Boy dia kan. Ada video dia menjelaskan dia terima uang 100 juta. Ya kan itu terima uang berarti kan. Dia ngomong kok. Perihal dari siapa dia nggak menjelaskan. Tapi dia ngomong dia dapat terima 100 juta untuk makan-makan. Karena masing-masing fansnya Nikita jauh-jauh dikasihlah pak. Tapi mungkin banyak yang berteriak, kami nggak terima kok. Seolah-olah mereka terima semua, padahal nggak ada yang terima. Ketika semua speak up mungkin disitulah kepanasan. Saya nggak pernah terima. Apa buktinya? Ya rekaman itu ada bukti. Untung Tenopi. Ke depan. Nangis guys. Ya. Terima kasih Kak Sil sudah mengungkap ini semua. Maafin saya, maafin aku ya. Lain kali maaf ya Kak Sil ya, jangan nimbrung lagi di kasus-kasus yang viral, nggak usah. Ini jadi jejak digital banget ini. Ya. Almarhum Profesor Said. Belum selesai, harus sampai selesai. Lanjut Bang Yamin. Dulu sering menggunakan istilah ini. Gitu. Satu. Jadi saat itu saya kan ditanya oleh Ibu Fitri ya. Fitri Fitri Saultera. Saya kan nggak tahu. Apa Bu? Mohon maaf Bu. Sahuteru. Sahuteru, terima kasih. Ya. Saya kan nggak tahu beliau dalam hal ini. Ini diskusi dalam ruang lingkup diskusi kan. Diskusi hukum terkait dengan perkara Mbak Nikita Mirzani. Saya mendengarkan pertanyaan Ibu Fitri terkait, dia kan mengatakan, apakah kamu mengetahui perkara ini sesungguhnya? Saya bilang, rujukan saya dakwaan. Tidak, karena Mbak Fitri saat itu mengatakan dia mengetahui sangat banyak, bla bla dan seterusnya. Ya saya bilang kalau memang tahu, menjadilah saksi. Jadi saksi pelapor, jadi saksi di pengadilan kan gitu. Ya masalahnya kenapa nggak masuk? Hilang. Oh enggak. Masalahnya saya nggak ditunjuk jadi saksi. Anyways gini Bang Yamin ya, saya tuh orangnya nggak pernah lihat ke belakang. Kita lihat ke depan ya. Yang sudah. Ini saya nggak tahu juga nih, kaget naik di channel ini, tapi saya mau menyapa semua teman-teman di. Nah kayak gini kasih lo kalau mau membela, minimal apapun yang kakak bilang ke M Yamin misalnya, tapi dia memang berani tampil muka, berdebat di ruang publik, enggak kayak Kak Sil tiba-tiba menginformasikan A1, tapi itu dibantah oleh ya siapapun yang akhirnya kan nggak melihat info A1 itu tersebut kan. Yang kedua, nggak pernah muncul misalnya yang Bang Boy lihat ya, Bang Boy nggak pernah menyaksikan Kak Sil itu muncul untuk berdebat di Komal. Ya maaf, kakak bilang, Kak saya itu nggak mau menggibah di Komal. Lalu di mana kakak mau membela Nikmir? Di persidangan kakak nggak menjadi kuasa hukumnya Nikmir. Ya di Komal lah. Iya kan? Makanya udahlah nggak ada mengcounter di Komal.
Tapi katanya Lintang bahwa Kak Sil ngumpulin dana. Oh my god, udah nggak usah muncul-munculnya Kak Sil ya di beberapa kasus-kasus viral. Oh my god. Setidaknya M Yamin walaupun dia nggak pengacara, tapi dia memang nggak pernah ngomong di pengacara, setahu Bang Boy. Tapi bahasa dia adalah bahasa hukum, dan terkonfirmasi dia adalah baru diwisuda lah ya, baru tamatan dari Unpam. Tapi itu nggak membuat dia rendah, karena emang dia nggak pernah ngakuin. Apalagi dia sering muncul di komal-komal untuk mengcounter khususnya musuhnya NM, Nepos. Setidaknya, mohon maaf, M Yamin lebih berkelas. Thank you guys. Sampai Lintang turun tangan loh, berarti memang sudah separah ini. Dan Bang Boy akhirnya membahasin lagi, saking separah ini. Nanti Bang Boy nggak tahu apakah Bang Boy bahas lagi sampai nanti Nick Mir akan diputuskan persidangannya. Thank you, bye bye.